Pernahkah kamu merasa selalu berusaha menyesuaikan diri dengan pola yang sepertinya kurang cocok? Kini, banyak orang menjalani hidup melalui filter media sosial dan persona yang dibentuk dengan hati-hati. Sangat mudah untuk melupakan siapa kita sebenarnya. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa sebuah filosofi kuno yang telah teruji waktu menyimpan kunci untuk pesona magnetis dan hidup terbaikmu? Stoicisme, kerangka filosofis yang diikuti oleh Marcus Aurelius dan Seneca, menawarkan cara baru untuk merangkul perbedaan kita dan menemukan kebahagiaan sejati. Bayangkan kamu memasuki sebuah ruangan dan langsung menarik perhatian semua orang, bukan karena kamu yang paling berisik atau mencolok, melainkan karena kamu memancarkan aura percaya diri yang tak bisa dipalsukan. Pikirkan saat kamu menggulir feed media sosialmu, melihat foto-foto terpilih yang tampak sempurna. Tapi, kadang kamu bertemu seseorang yang tulus, yang tak malu dengan kekurangan atau kesalahannya. Tiba-tiba, kamu tertarik pada mereka seperti magnet, kagum pada bagaimana mereka bisa menjadi diri sendiri di dunia yang sering menuntut semua orang untuk seragam. Pernahkah kamu merasa frustrasi saat mencoba mengikuti gaya atau aturan berpakaian tertentu, tapi merasa seperti sedang mengkhianati dirimu? Bagaimana jika saya katakan bahwa kunci untuk berpakaian sukses bukanlah mengikuti tren atau menghabiskan banyak uang, melainkan memastikan penampilan luarmu selaras dengan jati dirimu? Ini hanyalah sekilas tentang bagaimana filosofi Stoicisme dapat mengubah hidup kita. Ini adalah cara hidup yang membantu kita terhubung dengan diri sejati dan mengembangkan karisma yang bertahan lebih lama dari tren sementara atau tekanan sosial. Dengan merangkul kebijaksanaan abadi Stoicisme, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati, hubungan yang bermakna, dan hidup yang dijalani dengan tujuan. Bergabunglah denganku dalam perjalanan transformatif ini saat kita menyelami prinsip-prinsip stoik yang telah teruji waktu, yang dapat merevolusi cara kamu memandang diri sendiri dan berinteraksi dengan dunia. Kita akan menjelajahi cara-cara kuat untuk mengekspresikan diri, menemukan makna tertandingi dari hidup di saat ini, dan membuka rahasia utama untuk mencapai kepercayaan diri yang tak tergoyahkan serta kesehatan yang kokoh. Bersiaplah untuk membebaskan magnetisme yang memukau dan merangkul versi autentik dirimu yang telah lama ingin muncul. Kekuatan merangkul keaslian. Hentikan perdebatan sia-sia tentang sifat seseorang yang berbudi luhur. Pilihlah jalan kebijaksanaan dan kekuatan batin, seperti kata Marcus Aurelius. Pernahkah kamu merasa perlu menyembunyikan bagian dari identitasmu untuk menyesuaikan diri? Hari-hari itu telah berakhir. Stoicisme mengingatkan kita bahwa merangkul diri kita apa adanya adalah hal yang tak ternilai. Merangkul keunikan, hasrat, dan kerentananmu tanpa rasa malu akan membuatmu memancarkan energi magnetis yang secara alami menarik orang lain. Ini seperti mengirimkan sinyal yang berkata, "Inilah diriku, asli dan jujur." Kejujuran seperti ini memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Bayangkan dirimu berjalan ke sebuah ruangan dan langsung menarik perhatian semua orang, bukan karena kamu paling keras atau mencolok, melainkan karena kamu menunjukkan aura yang memikat. Merangkul sifat aslimu memiliki kekuatan besar. Merangkul diri sejati menciptakan hubungan mendalam dengan orang lain, membangun rasa harmoni. Ada aura kepercayaan diri dan keyakinan diri yang tak bisa ditiru atau dipalsukan. Jadi, apa kunci untuk sepenuhnya merangkul kekuatanmu? Semuanya dimulai dengan momen refleksi diri yang mendalam. Meluangkan waktu untuk benar-benar memahami nilai, hasrat, dan batasanmu adalah hal yang penting. Lihatlah esensi dari vitalitasmu, kekuatan yang mendorongmu, dan bagaimana kamu bisa menyelaraskan tindakanmu dengan keberadaan aslimu. Kemudian, beranilah menunjukkan dirimu yang sejati kepada dunia. Kuncinya terletak pada merangkul ketidaksempurnaan dan tetap setia pada diri sendiri, bukan mencari kesempurnaan atau persetujuan dari orang lain. Menjaga integritas dengan menyelaraskan kata-kata dan tindakan, serta secara konsisten menampilkan diri sebagai sosok yang autentik dan jujur adalah hal yang esensial. Berpakaian untuk sukses dengan caramu sendiri. Bukan orang yang berpakaian mahal yang dikagumi, tetapi orang yang mengenakan mantel murah dengan penuh rasa hormat dan selera yang baik. Kata Seneca, fashion bukan hanya tentang mengikuti tren atau mengenakan merek mahal. Ini tentang mengekspresikan kepribadian unikmu melalui apa yang kamu pakai. Kamu akan tampil paling autentik ketika membuat pilihan yang sengaja selaras dengan nilai-nilai dan esensi batinmu. Gaya kamu seharusnya selaras dengan siapa kamu sebenarnya, mencerminkan peran yang kamu jalani dalam hidup. Pikirkan,
Saat kamu mengenakan sesuatu yang terasa pas, yang berteriak, "Ini aku," bagaimana perasaanmu? Percaya diri, nyaman, mungkin bahkan sedikit tak terkalahkan. Itu karena menyelaraskan penampilan luarmu dengan dunia, batinmu memperkuat keaslianmu. Ini membuatmu menonjol, bukan karena kamu mencolok atau berlebihan, tetapi karena kamu memancarkan rasa diri yang benar-benar unik. Lalu, bagaimana menerapkan kebijaksanaan stoik pada gayamu? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang dikatakan setiap item di lemari pakaianmu tentangmu? Apakah itu selaras dengan nilai-nilaimu? Apakah itu mencerminkan siapa kamu atau siapa yang kamu inginkan? Tujuannya bukan untuk mengesankan orang lain, tetapi untuk mengekspresikan dirimu secara tulus dan tanpa usaha. Ingat, gayamu tidak statis. Seiring kamu tumbuh dan berkembang, gaya kamu akan berubah dan bergeser, dan itu sangat wajar. Kuncinya adalah tetap setia pada dirimu sendiri melalui transisi ini, membiarkan ekspresi luarmu berkembang seiring perjalanan batinmu. Bahasa tubuh, bahasa rahasia. Jiwa mengambil warna dari pikiran kita, kata Marcus Aurelius. Bahasa tubuh kita adalah bahasa rahasia yang berbicara banyak tanpa kita mengucapkan sepatah kata pun. Postur, gerakan, dan ekspresi wajah kita menyampaikan begitu banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Kepercayaan diri, keterbukaan, dan ketertarikan yang tulus. Hadir dan penuh kesadaran dalam cara kita berinteraksi secara fisik dengan orang lain akan menciptakan koneksi instan dan meninggalkan kesan yang abadi. Bayangkan tindakan sederhana seperti menjaga postur yang baik. Ketika kamu berdiri tegak dengan bahu ke belakang dan kepala terangkat, kamu tidak hanya memberitahu dunia bahwa kamu percaya diri, kamu juga memberitahu dirimu sendiri bahwa kamu layak dihormati. Sikap yang penuh keyakinan ini secara alami menarik orang kepadamu, menciptakan aura keterbukaan dan kepercayaan. Namun, ini tidak berhenti pada postur. Bahasa tubuh adalah alat yang kuat untuk komunikasi yang efektif. Ekspresi wajah, senyuman, dan kontak mata kita bisa menyampaikan banyak hal tanpa kata-kata. Untuk menguasai seni bahasa tubuh, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip stoik. Semuanya dimulai dengan kesadaran diri. Dengan mengamati isyarat nonverbalmu, kamu bisa mengenali apakah kamu benar-benar hadir dalam interaksimu atau tidak. Latih untuk memperhatikan orang yang sedang kamu ajak bicara, dan biarkan bahasa tubuhmu mengalir dari tempat yang tulus dan penuh niat. Ini akan mengundang interaksi yang autentik dan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan rasa hormat. Aroma kepercayaan diri. Betapa kecilnya bagian dari kekalan yang luas dan tak terbatas yang diberikan untuk kehidupan setiap individu, kata Marcus Aurelius. Sungguh luar biasa bagaimana sebuah wewangian bisa membawa kita kembali ke masa lalu, membangkitkan emosi, atau bahkan membentuk persepsi kita tentang seseorang. Memilih aroma khas bukan sekadar memilih parfum atau kolon. Ini tentang memilih wewangian yang menjadi bagian integral dari identitasmu dan meninggalkan kesan abadi tanpa perlu kata-kata. Stoicisme mengajarkan pentingnya niat dalam semua aspek hidup kita, termasuk pilihan wewangian yang tampaknya sepele. Ini tentang memilih aroma yang selaras dengan siapa kamu dan kesan yang ingin kamu tinggalkan di dunia, bukan sekadar mengikuti tren terbaru atau merek termahal. Wewangian yang dipilih dengan cermat bisa menjadi cerminan kepribadian, suasana hati, dan bahkan aspirasimu. Ini seperti sidik jari aromatik yang berkata, "Inilah aku." Namun, memilih aroma ini membutuhkan kesadaran. Ini melibatkan pemahaman tentang wewangian yang kamu sukai, bagaimana mereka menyatu dengan kimia tubuhmu, lingkungan yang kamu kunjungi, dan pesan yang ingin kamu sampaikan. Kuncinya adalah koherensi, memastikan pilihan aroma memperluas kepribadian dan nilai-nilaimu, seperti prinsip stoik tentang hidup selaras dengan sifat sejati. Ini bukan tentang membuat orang-orang di sekitarmu kewalahan dengan wewangian yang kuat, tetapi memilih aroma yang mengundang mereka mendekat, yang berbisik lembut ketimbang berteriak. Ini adalah aroma yang menetap di ruangan, meninggalkan jejak halus namun tak terlupakan, seperti dampak diam namun mendalam yang kita harapkan melalui tindakan dan pilihan kita yang dipandu oleh stoicisme. Memperhatikan tata cara, memukau orang lain. Jadilah secara keseluruhan manusia yang bijaksana dan baik, dan biarkan prinsip abadi dalam dirimu bebas dari nafsu dan gangguan, kata Marcus Aurelius. Di era ketika komunikasi digital sering menghilangkan nuansa interaksi pribadi, tata cara menawarkan jembatan kembali ke koneksi manusia yang tulus. Namun,
Ketika kita berbicara tentang tata cara yang memukau, kita menyelami sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar mengatakan tolong dan terima kasih. Kita mengeksplorasi bagaimana keanggunan interaksi kita bisa meninggalkan kesan abadi, seperti kebijaksanaan stoisisme yang abadi memandu kita untuk bertindak dengan kebajikan dan rasa hormat dalam semua aspek kehidupan. Stoisisme, dengan fokus pada kebajikan, pengendalian diri, dan empati, sangat selaras dengan konsep tata cara yang memukau. Ini bukan hanya tentang mematuhi protokol sosial demi penampilan, tetapi tentang menunjukkan rasa hormat, kebaikan, dan perhatian terhadap orang lain melalui tindakan kita. Keselarasan antara prinsip-prinsip stoik dan perilaku kita terhadap orang lain menciptakan daya tarik yang diam namun kuat. Ini menandakan bahwa kita sadar akan tindakan kita dan sangat menghormati mereka yang kita ajak berinteraksi. Bayangkan dampak dari mendengarkan dengan tulus saat seseorang berbicara, terlibat sepenuhnya dengan mereka tanpa gangguan dari ponsel atau pikiran kita. Tindakan kehadiran ini, yang merupakan landasan praktik stoik, menyampaikan bahwa kita menghargai orang tersebut dan momen yang kita bagikan bersama mereka. Ini adalah tata cara sederhana namun mendalam yang sangat beresonansi di masyarakat yang sering kali terputus saat ini. Lebih jauh, stoisisme mengajarkan pentingnya empati, memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ketika tata cara kita diisi dengan kasih sayang yang tulus, ketika kita cepat menawarkan bantuan atau kata-kata dukungan, kita sedang mempraktikkan kebajikan stoik dengan cara yang paling relatable. Tindakan kebaikan dan empati ini tidak hanya membuat kita lebih disukai. Mereka menarik orang kepada kita, menciptakan daya tarik magnetis dari kehangatan dan koneksi yang tulus. Tawa, pemecah kebekuan terhebat. Alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibentuk oleh pikiran kita, kata Marcus Aurelius. Tawa memiliki kekuatan untuk meruntuhkan penghalang dan menciptakan koneksi instan. Kamu akan menjadi sosok yang sangat menarik ketika kamu bisa tertawa pada dirimu sendiri dan menemukan kegembiraan dalam momen sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak menganggap dirimu terlalu serius dan bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai seseorang dengan selera humor yang hebat? Sekilas, stoisisme dan tawa mungkin tampak seperti pasangan yang tidak mungkin. Namun, stoisisme adalah tentang menjalani kehidupan yang baik, menemukan kegembiraan di saat ini, dan terhubung secara mendalam dengan orang lain, tujuan yang difasilitasi oleh tawa. Para stoik memahami nilai kesenangan dan pentingnya tidak selalu menganggap hidup terlalu serius. Mereka tahu bahwa tawa bisa menjadi alat yang kuat untuk ketahanan, cara untuk menghadapi absurditas dan tantangan hidup dengan hati yang lebih ringan. Dalam tawa bersama, kita menemukan titik temu, pengingat bahwa meskipun berbeda, kita semua memiliki kapasitas untuk kegembiraan. Tawa juga mewujudkan prinsip stoik untuk fokus pada saat ini. Dalam momen tawa yang tulus, kita sepenuhnya terlibat dalam kini dan di sini, bebas dari kekhawatiran tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Ini adalah bentuk kesadaran, cara untuk sepenuhnya menghargai momen saat ini dan kegembiraan yang bisa dihadirkannya. Jadi, bagaimana kita mengembangkan lebih banyak tawa dalam hidup kita? Mulailah dengan tidak menganggap diri kita terlalu serius. Ini tentang terbuka terhadap absurditas hidup, menemukan humor dalam kesalahan kita, dan belajar untuk tertawa pada diri sendiri. Ini tidak berarti mengabaikan keseriusan situasi tertentu atau mengesampingkan tantangan nyata yang kita hadapi. Sebaliknya, ini tentang menyeimbangkan perspektif kita dan mengakui bahwa kegembiraan dan kesedihan adalah bagian penting dari pengalaman manusia. Ini tentang mencari dan menciptakan peluang untuk kegembiraan, baik melalui konten yang ringan, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuat kita tertawa, atau sekadar melatih seni melihat humor dalam situasi sehari-hari. Perawatan diri, fondasi kepercayaan diri. Rawatlah tubuhmu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan rawatlah jiwamu seolah-olah kamu akan mati besok, kata Seneca. Di dunia yang sering mendorong kita untuk memprioritaskan segala sesuatu dan semua orang di atas diri kita sendiri, ada tindakan pemberontakan yang diam namun radikal yang dapat mengubah hidup kita secara mendalam. Perawatan diri. Merawat diri secara fisik, mental, dan emosional bukanlah kemewahan. Ini adalah kebutuhan. Ketika kamu memprioritaskan kesejahteraanmu, kamu akan memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan batin yang membuat orang tak bisa tidak tertarik kepadamu.
Stoicisme mengajarkan pentingnya penguasaan diri dan memahami apa yang berada dalam kendali kita. Dalam pandangan ini, merawat diri bukanlah tindakan egois, tetapi latihan untuk mengenali tanggung jawab kita untuk menjaga kesejahteraan kita. Para Stoik percaya pada nilai diri dan pentingnya memastikan kita berada dalam kondisi terbaik. Mengapa? Karena hanya dari tempat kekuatan dan kesejahteraan kita bisa secara efektif berkontribusi pada dunia di sekitar kita, hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dan memenuhi tugas kita kepada orang lain. Dari perspektif Stoik, perawatan diri adalah tentang menunjukkan rasa hormat terhadap anugerah hidup dan tubuh serta pikiran yang membawa kita melewatinya. Ini tentang mengakui bahwa kapasitas kita untuk berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kita secara inheren terkait dengan seberapa baik kita merawat diri kita sendiri. Bentuk penghargaan diri ini adalah fondasi yang kita gunakan untuk membangun interaksi kita dengan dunia. Ketika kita cukup menghargai diri kita untuk memprioritaskan kesehatan dan kebahagiaan kita, kita lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan kebijaksanaan. Dalam filosofi Stoik, perawatan diri lebih dari sekadar kesehatan fisik. Ini mencakup pengembangan pikiran yang tangguh dan ketabahan emosional. Ini dicapai melalui kesadaran, pemikiran reflektif, dan terlibat dalam aktivitas yang memelihara kita secara intelektual dan spiritual. Mengambil pendekatan holistik terhadap perawatan diri memastikan bahwa kita tidak hanya bugar secara fisik tetapi juga siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepercayaan diri dan tujuan. Dengarkan baik-baik, sahabatku. Menurut para Stoik, kebahagiaan dan pemenuhan sejati hanya dapat dicapai dengan hidup selaras dengan kebajikan dan akal budi. Dengan merangkul prinsip-prinsip kuno ini, kamu akan membuka potensi sejati dan menjadi kekuatan magnetis yang menarik positivitas, kepercayaan diri, dan hubungan yang bermakna. Jadi, wujudkan prinsip-prinsip ini dengan penuh keyakinan, karena mereka pasti akan membawamu ke kehidupan yang penuh tujuan dan pemenuhan. Stoicisme bukan sekadar filosofi. Ini adalah jalur untuk menjalani hidup terbaikmu, di mana kamu tanpa ragu menjadi dirimu sendiri, memancarkan kepercayaan diri dan karisma yang akan menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu merangkul keaslianmu, berpakaian untuk sukses dengan cara unikmu, menguasai bahasa rahasia tubuh, menembangkan aroma khas yang mencerminkan esensimu, memperhatikan tata cara dan memukau orang lain, merangkul tawa sebagai pemecah kebekuan terhebat, dan memprioritaskan perawatan diri sebagai fondasi kepercayaan diri. Kamu akan membuka magnetisme yang menarik orang kepadamu dengan mudah. Mari kita keluar dan menjadi diri kita yang luar biasa dan unik. Dunia sudah siap untuk kita. Dengan merangkul kebijaksanaan abadi Stoicisme, kita bisa menyaksikan transformasi dalam hidup kita yang membuka pintu menuju koneksi mendalam, pertumbuhan pribadi, dan rasa pemenuhan yang mendalam yang memancar dari dalam.